disabilitas itu bukan penyakit. Bukan. Kalau Anda misalnya punya pandangan itu disabilitas disembuhkan, jangan, nggak pernah sembuh. Ketemu saya lagi di sini nih, di kelas inklusif, kelas tempat kita belajar bersama-sama mengenal dunia inklusif. Ini bukan tutorial ya, bukan. Saya nggak ngajari Anda, tapi sharing pengalaman saya tentang disabilitas dan sebagainya itu, yang saya bungkus dengan kata-kata kelas inklusif. Dan awalnya ini memang kelas ini khusus untuk anak-anak mahasiswa kampus saya di IAIN Kebumen. Tapi kemudian ya ada siapapun ya, para orang tua yang punya anak disabilitas atau para penggerak disabilitas di seluruh Indonesia, atau siapapun Anda ya, sangat welcome buat Anda semua untuk ikut terlibat di sini. Silakan ditonton, kalau bermanfaat dipakai, kalau nggak bermanfaat ya udah. Oke, saya kali ini mau cerita tentang pengalaman hidup saya. Saya nggak pernah menyangka ya, 10 tahun terakhir itu tiba-tiba terjerumus ke dalam dunia disabilitas itu. Terjerumus jelas sekali ya dalam dunia disabilitas. Kenapa? Karena ya saya punya anak seperti itu pertama. Yang kedua, saya juga menjadi bagian dari satu komunitas di Kebumen ya, namanya Komunitas Rumah Inklusif, komunitas para orang tua yang punya anak disabilitas. Nah, sejak awal saya terlibat di situ tahun 2011-an ya, saya ketemu banyak orang tua yang punya anak disabilitas, anak-anak difabel, anak-anak cacat. Mereka itu menyebutnya itu kadang-kadang ganti-ganti, kadang pakai anak cacat, kadang anak disabilitas, difabel itu. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi ganti-ganti gitu. Dan dari awal dulu itu rata-rata itu teman-teman baru saya itu, yang jumlahnya nggak cuma 1-2 tapi lebih dari 50 orang, bahkan mungkin hampir 100 itu bercerita bahwa mereka itu pernah mengalami situasi sangat memusingkan, stres itu. Mereka stres. Kenapa? Karena anaknya begitu. Apa dosa saya? Ya Tuhan, kenapa kau beri saya itu cobaan yang begitu berat dan macam-macam gitu. Hampir semua begitu. Seperti nggak nerima. Dan ketika anak mereka lahir ya, yang lahir sudah begitu, atau ketika beberapa 5 tahun awal itu mengalami kecacatan itu, mereka tuh mencari-cari cara mengobati mereka ke dokter. Teman-teman itu yang secara ekonomi cukup mampu ya, dokter spesialis dengan biaya, pokoknya biaya bisa dicari, yang penting anaknya sembuh. Ada juga yang kurang puas ya, mencari orang pintar, dukun, kiai, sampai dan ke Jawa Timur, Jawa Barat. Pokoknya biar caranya diupayakan agar anaknya itu sembuh. Ikhtiar, katanya itu wajib, kesembuhan itu nggak wajib katanya gitu. Ikhtiar. Dan dari cerita-cerita itu ada yang mulai berubah, sembuh dikit-dikit itu loh. Tapi saya belum pernah mendengar yang total sembuhnya. Ya kan, total sembuhnya. Nah, kemudian saya juga bertanya, apa benar sih yang namanya tadi itu orang cacat, disabilitas itu penyakit sih? Apa betul sih? Jangan-jangan bukan penyakit. Jangan-jangan itu bukan penyakit yang harus disembuhkan. Karena dari berbagai upaya itu saya jarang menemukan cerita sukses sembuh dari disabilitas, jarang sekali. Dengan cara tadi itu, ke dokter, ke kiai, ke dukun, itu jarang ada berita tentang kesembuhan. Dan jangan-jangan anggapan bahwa cacatan, disabilitas itu adalah banyak, jangan salah atau kurang tepat. Nah, saya akan berikan cara pandang nggak baru sih, tapi agak berbeda. Gini, pertama kita harus memahami banyak istilah ya. Ada istilah cacat, disabilitas, difabel, anak berkebutuhan khusus, ABK ya. Ada orang yang bilang anak diva, anak inklusif, itu kan banyak istilah.
Nah, saya ambil dulu aja 2. Disabilitas dan cacat itu. Nah, ini kesannya kan ini kan sama ya, kata-kata yang sama gitu. Hanya katanya beda tapi maknanya sama. Ternyata enggak. Kata itu memang susah dipisahkan, tapi itu berdekatan itu. Dan kontennya beda. Kita ambil satu dulu. Kata cacat. Apa itu cacat? Cacat itu kayak baju ini saya, nah, baju saya ini di sini mulai kerusakan, itu namanya cacat. Atau mobil yang baru kita beli misalnya, kalau punya uang, atau motor kita beli tapi di sana ada goresan di bodinya, itu goresan itu cacatan, itu namanya cacat. Mudah sekali. Nah kalau orang itu kan secara umumnya kan begini, nah, lahir 2 kaki, 2 tangan, 2 telinga, 2 mata itu. Nah, tiba-tiba ada seorang bayi lahir nggak begitu, berarti itu cacat. Atau kaki itu kan untuk berjalan, tapi orang itu mengalami lumpuh, nggak jalan, itu berarti itu cacat. Itu cacat suatu kondisi fisik psikis yang ada dalam diri kita yang tidak bisa kita gunakan sebagaimana orang lain gunakan. Orang lain melihat umumnya ya, si A itu nggak melihat itu. Nah itu orang lain itu mendengar, dia nggak mendengar. Orang lain jalan, dia nggak jalan. Itu. Nah itu cacat secara umum begitu. Nah apa itu disabilitas? Bukan, beda. Disabilitas itu adalah dampak. Nah kayak gini, karena orang itu matanya nggak melihat, dampaknya apa? Nggak melihat. Ketidakmampuan melihat, ketidakmampuan baca buku, itulah yang namanya disabilitas. Ketidakmampuan, disability, tidak mampu, ability, ketidakmampuan. Karena si A itu lumpuh, dia mengalami ketidakmampuan untuk berjalan. Itu. Jadi disabilitas itu kayak dampak akibat dari kecacatan itu. Jadi beda ya. Kalau atau gini, kalau cacat itu aspeknya aspek fisik, psikis ya. Tapi kalau disabilitas itu aspek fungsi. Secara fisik kaki, tapi fungsinya untuk apa? Untuk jalan. Dia nggak jalan, nggak berfungsi, itu namanya tidak mampu. Disability, tidak mampu untuk berjalan. Jadi di sini jelas kan beda istilah antara cacat sama disabilitas. Itu beda konteks. Cacat kondisi yang melekat. Kalau disabilitas adalah fungsi atau dampak atau fungsinya itu dampaknya gitu, dampak. Jadi di sini jelas bahwa disabilitas itu bukan penyakit, bukan. Jadi kalau bilang disabilitas itu penyakit itu menurut saya ya ini ya kurang tepat, itu nggak tepat, gitu. Nggak tepat, bukan penyakit, ya kan? Dan tidak disembuhkan. Kalau Anda misalnya punya pandangan itu disabilitas disembuhkan, jangan, nggak pernah sembuh. Tapi daripada menawarkan penyembuhan, mending gini caranya, membantu dia. Kalau dia nggak bisa jalan, ya bantu dia, carikan kursi roda misalnya. Atau dia udah punya kursi roda, bantu agar kursi roda itu bisa jalan di halaman, di jalan umum, di tempat umum itu. Bantu bangun jalan yang bagus buat mereka. Nah, ini jadi membantu akses mereka gitu. Jadi bukan mencari kesembuhan dari disabilitas, tapi membantu mereka agar disabilitas itu berkurang, agar ketidakmampuan mereka berkurang. Itu yang perlu dilakukan. Inilah inklusif. Ya kan? Nah, kalau disabilitas bukan penyakit karena itu dampak, bagaimana dengan cacatnya? Cacat itu penyakit bukan ya? Ada cacat ringan, cacat berat, atau cacat yang permanen gitu ya. Cacat ringan misalnya gigi sakit itu bisa diperbaiki kan, bisa disembuhkan, sakit gigi dan sebagainya. Tapi ada juga cacat yang permanen, misalnya gini, orang lahir dalam badan tuli, dicari kesembuhan, kayaknya nggak mungkin deh, gitu ya, nggak mungkin, gitu. Jadi cacat itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak. Nah, cacat itu juga ada yang sejak lahir alamiah, ada juga yang karena
faktor penyakit misalnya, mengidap penyakit apa kemudian berakibat pada kecacatan gitu. Nah, ini yang diobati penyakitnya diobatnya gitu. Tapi yang ini teman-teman perlu ngobrol dengan para dokter. Cacat bisa nggak disembuhkan gitu. Jadi gitu ya. Jadi disabilitas itu nggak disembuhkan, tapi cacat ada yang disembuhkan dan yang tidak. Ya, ada yang tidak. Terutama apa yang udah permanen itu ya udah nggak usah mencari kesembuhan, habis biayanya. Teman-teman saya banyak yang biayanya habis, hartanya habis itu untuk mencari kesembuhan, tapi hasilnya ya zong gitu. Jadi gitu ya, beda antara disabilitas dengan ini. Bahwa disabilitas itu kondisi dampak daripada Anda mencari kesembuhan, lebih baik membantu dia, akses dia sehingga dia bisa beraktivitas secara seperti orang lain, bisa berjalan di mana-mana, bisa ini. Dan peran Anda, nah ini terutama para mahasiswa ini, perannya itu banyak membantu mereka. Ya kan? Anda ketemu teman tuli, punya tetangga, sahabat tuli, Anda belajar bahasa isyarat itu sudah membantu. Ingat, Anda belajar bahasa isyarat itu berarti Anda membantu dia, membuka akses dia. Lalu apa tuh difabel itu? Oke, tentang difabel nanti saya akan bikin videonya lagi. Apa difabel sama dengan disabilitas atau beda? Itu nantilah saya bikin video lagi dan akan saya nanti di sini linknya ya. Kalau udah ada videonya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.